Shalom semuanya, selamat pagi. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kemurahan dan kebajikan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan pagi hari ini kita boleh datang menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita, memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih buat penyertaan di dalam setiap hari-hari hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan. Semua karena kemurahan yang terus-menerus Kau nyatakan dalam hidup kami. Suatu pagi hari ini kami mau bersyukur kepada-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami, memuliakan nama, menikmati hadirat. Haleluya. Saat menyertamu, Romo bekerja, saat Kau berkata di atas pujian, saya katakan satu berkata di atas pujian, saat ku sembah, ku rasakan kehadiran Tuhan. Saat berkata di atas pujian, ku pandang usahaku,
Amin. Satu sembah merasakan kehadiran Tuhan yang hadir. Satu sembah merasakan kehadiran satu sembah ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran kami tinggikan Allah, kami muliakan Engkau. Haleluya. Saat kami menyembah, saat kami memuji, Kau berhadirat atas pujian kami. Kau bersemayam di atas penyembahan kami. Engkau disukakan, Engkau disenangkan dengan pujian. Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak disembah. Amin. Terpujilah nama, terpujilah nama Yesus.
Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Teramat baik kami aman di dalammu, kami tenang di dekatmu, sebab Engkau kota benteng kami, Engkau garis sekeliling kami, Engkau perisai perlindungan kami. Kami aman di dalam Engkau yang memimpin, menuntut langkah hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Tidak ada Allah lain selain Engkau.
Engkau satu-satunya, hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Engkau setia, Engkau tak pernah ingkar janji. Kau genapi semua janji-janjimu bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kami di sepanjang hari-hari hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kekal selamanya. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mulialah Engkau Tuhan. Terpujilah nama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau yang menuntun hidup kami. Engkau yang menjagai setiap langkah. Engkau yang melingkupi kami dengan kasih dan kuasa, sehingga kami tetap aman sampai hari ini. Dan kami tetap tenang, sekalipun badai sekeliling hidup kami. Lingkupiku dengan sayapmu, ya lingkupiku dengan kuasa-Mu. Di saat terjadi bahaya, Ku akan terbang
bersamamu. Bapa kau Raja atas selesai, di mana kau ada. Kami tenang sebab Engkau yang melingkupi kami dengan kasih. Amin. Di saat badai menggelora, Ku akan tetap bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, Ku teraslah kau Allah. Di saat badai bergelora, Ku akan terbaik bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, di dalam kau di saat badai bergelora, Ku akan tetap bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, Ku teraslah kau Allah. Ku teraslah kau Allah. Ku teraslah Sungguh kami tenang, sebab Engkau Allah kami yang setia. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami di setiap hari-hari dan musim hidup kami. Engkau yang melingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Engkau menaungi kami dengan setia, sehingga kami aman, Tuhan. Kami mau terus berlindung padamu, tinggal di dalam, dan firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada, kita sehat, kita kuat karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Hari ini kita sudah ada di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-22. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu ayat-ayat ini, dan tentunya Bapak Ibu menyimak dan memperhatikan serta membaca
di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tapi yang membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam, orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Kita sampai batas itu dulu untuk perikop yang pertama. Nah, tentu sekali lagi kitab Amsal itu setiap kalimat, setiap ayat tentu itu adalah ajaran-ajaran yang perlu kita perhatikan, perlu kita pahami, dan tentunya perlu kita lakukan dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang yang bijak. Ayat pertama jelas mengingatkan kita bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Berkali-kali saya harus mengingatkan setiap kita, jangan pernah mempertahankan harga diri. Nah, berkali-kali saya selalu katakan, harga diri kita ini sudah ditebus dan lunas dibayar oleh Yesus di kayu salib. Karena orang yang tinggi hati itu akan mempertahankan harga diri, egonya, dan dia bisa sampai lupa diri. Nah, tapi yang perlu kita jaga itu adalah nama baik. Dan bagaimana cara menjaga nama baik itu sederhana. Lakukan saja hal-hal baik. Maka otomatis kita akan mempunyai nama baik, Bapak Ibu. Bukankah memang berbuat baik itu adalah sifat alamiah kita? Kalau Bapak Ibu masih ingat selalu 3 ciri manusia baru, bahkan kalau Bapak Ibu membaca di dalam Efesus pasal 2, ayat 8, 9, dan berkali-kali saya katakan jangan lupa ayat 10. Jangan dipenggal ayat itu. Kita ini diselamatkan hanya karena kasih karunia, karena anugerah, bukan karena perbuatan kita, bukan. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, menerima anugerah hidup kekal, ayat 10 katakan kita ini ciptaan Allah, dibuat di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Artinya waktu kita diselamatkan, itu untuk berbuat baik, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berpikir seperti semua orang selain kekristenan, mereka berpikir mereka harus berbuat baik untuk diselamatkan. Mau sebaik apa? Tetapi sebagai orang yang menerima anugerah keselamatan, kita harus berbuat baik. Karena berbuat baik itu adalah DNA kita, sifat alamiah kita. Karena itu DNA dari Bapa Surgawi. Dia Allah yang baik. Kita anak-anaknya ya harus jadi baik.
Dan itulah cara untuk membuat kita memiliki nama baik. Jadi sederhana Bapak Ibu. Tapi kalau kita mempertahankan harga diri, ego kita, wah itu capeknya minta ampun. Dikit-dikit bahkan tersinggung Bapak Ibu. Orang yang mempertahankan harga diri itu capek hidupnya. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, harga diri. Capek deh. Jadi, come on, ingat harga diri kita ini sudah ditebus di kayu salib. Udah lunas dibayar. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga nama baik kita. Dan nggak susah jaga nama baik. Berbuat baik saja sebagai anak Bapa yang baik. Karena itu DNA kita, itu sifat alamiah kita. Dan dikatakan itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Lebih berharga Bapak Ibu. Kekayaan kita belum tentu menjadikan kita dihormati atau disegani orang lain. Belum tentu. Tapi nama baik kita itu akan membuat kita dihormati dan disegani. Ayat berikutnya katakan dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang bisa memberi kita perak emas, tapi berapa banyak sih? Tapi kalau kita dikasihi orang, wow, rasanya nyaman hidup ini, bahagia hidup ini. Kita tahu orang-orang mengasihi kita, dan kami bersyukur, kami berterima kasih pada Tuhan, kami dikasihi oleh orang-orang di sekeliling kami, oleh jemaat kita, community. Mereka begitu mengasihi kami. Nah, kami bersyukur, walaupun mungkin kami nggak punya emas dan perak yang banyak, tetapi kami punya Bapak Ibu sekalian yang begitu mengasihi kami, yang begitu memperhatikan kami, dan itu lebih dari cukup bagi kami. Sehingga kami bisa bersyukur dan bersuka cita senantiasa. Ayat berikutnya katakan gini, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Nah, jangan salah tangkap Bapak Ibu ya. Mungkin terjemahan Indonesia masa kini lebih lebih mudah untuk dimengerti. Orang kaya dan orang miskin itu mempunyai hal yang sama, terjemahan masa kini, yaitu bahwa Tuhan yang menciptakan mereka. Jadi manusia itu semua diciptakan Tuhan. Mau dia kaya, mau dia orang miskin, yang menciptakan mereka itu Tuhan. Itu hal yang sama. Tapi yang membuat kaya dan miskin, nah itu manusia. Manusianya sendiri. Kan kita sudah baca, bahkan di pasal ini pun tadi ada ayat kan, si pemalas berkata ada singa, wah nanti aku dibunuh, akhirnya dia muter-muter aja di kasur, dan di pasal-pasal sebelumnya kita tahu kemalasan akan mendatangkan kemiskinan, tapi tangan yang rajin akan mendatangkan kekayaan. Jadi jangan salah di ayat 2 ini, kalau sepintas kita bacakan seakan-akan kaya dan miskin itu Tuhan yang buat. Bukan Bapak Ibu. Terjemahan yang betul adalah orang kaya dan miskin itu mempunyai hal yang sama. Artinya mereka sama-sama diciptakan Tuhan. Tapi yang membedakan jadi kaya dan miskin itu, yang membuat kaya dan miskin bukan Tuhan. Ya kelakuan manusia itu sendiri. Kalau dia rajin ya dia akan kaya. Kalau dia malas ya dia akan miskin. Nah, jadi jangan salah mengerti sekali lagi, karena di dalam firman Tuhan dalam Alkitab tidak ada yang namanya predestinasi. Ya memang sudah ditakdirkan lah Pak. Jadi orang miskin mau kerja seperti apapun ya tetap miskin tuh laku Pak. Enggak. Wah kalau dia sih ditakdirkan jadi orang kaya Pak, santai-santai be kaya. Enggak seperti itu hidup Bapak Ibu. Kita sama-sama diciptakan Tuhan, iya. Tapi menjadi miskin atau kaya itu pilihan di tangan kita. Tapi seperti Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 18, orang yang punya hikmat maka kekayaan itu di tangan kirinya. Kekayaan dan kehormatan, umur panjang di tangan kanannya. Jadi mari Bapak Ibu jadilah orang rajin, karena orang rajin itu akan mendatangkan berkat bagi hidupnya. Selanjutnya yang ketiga, kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi mari belajar terus menjadi bijak,
Walaupun kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita, tapi ingat Bapak Ibu, bukankah kita punya Tuhan yang Maha Tahu? Satu dua hari ini ada satu lagu yang meremah dalam hidup saya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna menghadapi gelombang. Nah, terus apa? Sepanjang jalan hidupku, ku percaya pada Tuhan. Serahkan semua. Nah, kita percaya kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan tahun 2024. Jangankan tahun 2024 ini masih beberapa hari, beberapa detik ke depan saja kita nggak tahu. Semalam di yayasan saya ngobrol dengan seorang anak muda karena dia ngomong, kenapalah harus hari ini, kenapalah harus mobil aku. Dia bilang itulah keterbatasan kita. Kita nggak tahu bahkan satu detik ke depan apa yang akan terjadi menimpa kita. Kita nggak akan pernah tahu. Makanya kita butuh Tuhan. Sehingga dalam hal-hal yang uncontrollable di luar kendali kita, kita tahu ada Tuhan yang mengendalikan. Apalagi kalau ayat ini dengan jelas, kalau di depan itu sudah ada malapetaka, ya jelas-jelas, ya jangan diterobos Bapak Ibu. Jangan mencobai Tuhan. Wah, nggak apa-apa. Tuhan beserta kita. Iya, memang Tuhan beserta kita. Makanya Tuhan kasih hikmat kita. Oh, itu bahaya, nak. Belok kiri, jangan lurus. Jadi, sekali lagi, jangan jadi orang bebal di atas bebal. Memanipulasi Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai jongos kita, pembantu kita. Wah, kan bersama dengan Tuhan melakukan segala perkara yang besar, tapi depan jelas-jelas itu mendatangkan bahaya kerugian kita mau terobos dengan sok-sokan. Kan Tuhan di pihak kita, nggak seperti itu. Tuhan di pihak kita, iya. Tuhan beserta kita, iya. Makanya Tuhan pimpin kita. Kalau Tuhan pimpin kita, Tuhan suruh belok kiri Bapak Ibu. Jangan lurus. Kalau Tuhan suruh belok kanan, jangan keras kepala. Itu orang bijak namanya. Jadi terus Bapak Ibu, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan berkali-kali saya katakan dan ingatkan, mari rendah hati. Rendah hati itu apa? Sadar kita sudah ada di posisi paling rendah, sehingga nggak ada satupun orang yang bisa merendahkan kita. Sehingga kita nggak baper, kita nggak tersinggungan. Itu tadi di ayat yang pertama. Karena kita tahu ya, kita nggak punya harga diri lagi, kita udah ditebus, kita ini siapa sih? Kita udah posisi paling rendah. Oke, terus berikutnya Bapak Ibu ya, hal-hal itu Bapak Ibu bisa baca, bisa renungkan dan praktekkan ya. Terus ayat 9 saja saya mau 4. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Jadi jadilah orang yang baik hati karena DNA kita. Dan orang berbaik hati itu salah satunya itu mau berbagi. Tentu sekali lagi bukan royal, bukan sekedar dermawan, bukan juga hanya sekedar untuk mendapatkan pahala, tapi kita mau baik itu karena Tuhan kita baik, DNA kita baik, dan kita berbagi sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Bukan untuk jor-joran, bukan untuk dinilai orang, tapi memang itu tulus dari hati kita. Saya akan bacakan lanjut saja di ayat yang ke-17. Jadi di perikop pertama tadi tentu sekali lagi saya katakan ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa dapat. Saya hanya jelaskan beberapa ayat saja. Ayat 17 katakan, pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak, berilah perhatian kepada pengetahuanku. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan hati bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya, kepadamu. Jadi benar-benar Tuhan itu mau mengajar kita, mari kita perhatikanlah amsal-amsal orang bijak, yaitu firman Tuhan ini, supaya apa? Supaya kita mengalami kesenangan, supaya kita menikmati kebahagiaan ketika
hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, itu kita perhatikan dan itu melekat di hati kita, sehingga itu menjadi respon otomatis kita. Dan firman Tuhan katakan, sekarang aku mengajarkan, iya sekarang. Jadi sekali lagi, firman Tuhan itu selalu baru setiap hari, sekarang dan untukku. Itu prinsip yang berkali-kali harus saya ingatkan. Firman itu untukku. Dilakukannya kapan? Sekarang. Karena sekarang aku dengar, sekarang aku lakukan. Karena itulah taat Bapak Ibu. Karena taat itu apa? Dengar, lakukan. Itu taat Bapak Ibu. Dan taat itu mendatangkan berkat bagi kita. Jadi seperti kemarin juga sempat saya katakan sekali lagi, kasih Tuhan memang nggak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Jangan cuma minta berkat kalau engkau nggak taat. Karena ketika engkau taat saja, otomatis engkau diberkati. Karena seperti di atas tadi katakan ganjarannya itu adalah kekayaan, kehormatan. Ayat 20, bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Tentu ini jadi peringatan bagi kita. Jangan kita berlaku arogan, jangan kita menindas orang lemah, karena kita akan berhadapan dengan Tuhan. Jadi, jadilah orang yang murah hati, jadilah orang yang baik hati, karena hikmat dan kebijakan yang datang daripada Tuhan, sehingga hidup kita ini jadi berkat. Hidup kita memuliakan nama Tuhan. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Nah, jangan, Bapak Ibu. Gampang menjadi provokator dalam hidup kita nanti. Kita baru cerita sedikit, wah, dia akan kipas-kipas semakin membara. Nah, sebaliknya jangan juga kita menjadi orang yang cepat gusar. Dengar cerita sedikit langsung, langsung jadi pemarah. Kan sekali lagi saya selalu ingatkan, hidup ini kan selalu ada di dua sisi. Apakah di sisi kita menjadi orang yang berteman dengan orang yang lekas gusar, atau kita di posisi orang yang lekas gusar. Jangan bergaul karib dengan orang yang pemarah, kita yang bergaul, atau kita jadi orang yang pemarahnya itu. Tapi firman Tuhan ingatkan kita jangan bergaul dengan orang cepat gusar, jangan bergaul karib dengan seorang pemarah, tapi di sisi lain jangan juga kita menjadi orang yang cepat gusar dan pemarah. Sehingga kalau orang dekat kita, wah pasti panas hati dia. Karena kita panas-panasin terus. Jadi mari terus jaga hati kita Bapak Ibu. Karena sekali lagi berkali-kali saya harus ingatkan apa firman Tuhan katakan. Kita nggak bisa jaga mulut orang, kita nggak bisa jaga perkataan orang. Apalagi orang gusar, orang pemarah itu kan cepat ngomongnya. Nah, tapi kita bisa jaga hati kita. Nah, makanya lebih baik jangan dekat-dekat dengan orang seperti itu. Kalau kita nggak siap untuk jaga hati. Lebih baik biasakan cerita kepada orang yang bisa menyerap dengan baik, menerima, mengelola, dan memberikan nasihat yang baik. Seperti apa yang saya khotbahkan kemarin. Karena ada begitu banyak orang tuh terkadang lebih suka dengerin nasihat orang fasik. Karena nasihat orang fasik itu rasanya menyenangkan daging dan perasaan. Tapi itu akan membuat panas hati kita semakin berkobar-kobar. Seperti contoh yang saya katakan, kalau lagi berantem dengan pasangan, terus kita ngomong dengan orang yang lekas busa dan pemarah, kita cerita, wah mereka akan langsung tambah-tambahin, yo, kalau aku sudah kulibas model seperti itu laki, kalau aku tinggalin bini model gitu, itu orang lekas gusar, lekas jadi pemarah, jangan bergaul. Tapi banyak orang kadang suka dengerin nasihat orang fasik seperti itu. Sebaliknya kalau dinasehati firman Tuhan, sabar ya, enak be Bapak ngomong sabar, sabar, Bapak tidak ngerasoin. Tapi mari hidup dalam komunitas yang saling menasehati dengan firman. Jadi jangan bergaul karib dengan orang seperti itu Bapak Ibu.
Jangan yang seperti ayat 24 maksudnya ya. Ayat 25 apa? Supaya apa? Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah, itu akibatnya. Kalau bergaul dengan orang-orang fasik, orang-orang lekas gusar, orang-orang pemarah, ya nanti kita akan ketularan. Terus itu apa? Menjadi jerat bagi diri kita. Yang seperti kemarin juga saya sampaikan di khotbah. Nasihat orang fasik itu rasanya menyenangkan kita hanya sesaat, membuat kita bahagia hanya sesaat. Rasanya cuma puas melampiaskan amarah dan emosi. Jiwanya rasanya puas sesaat, tapi akibatnya itu menjerat kita. Nah, jadi mari Bapak Ibu rendah hati, kuasai diri, jadi bijak. Supaya apa? Supaya kita nggak menanggung akibatnya. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi ayat yang terakhir khususnya, mari kita menjadi orang yang cakap, jadi orang yang expert. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Artinya dia akan diangkat, dia akan dipromosikan, dan nggak akan jadi orang yang biasa-biasa. Jadi, dan semua itu dimulai dari apa? Kerendahan hati, taat dengerin firman Tuhan, yang adalah sumber segala hikmat bagi hidup kita, maka Tuhan sendiri akan mengangkat hidup kita. Bukankah Tuhan yang berjanji, aku akan mengangkat engkau naik dan bukan turun, menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Kalau apa Bapak Ibu? Kalau engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan hari ini dan melakukannya dengan setia. Jadi sekali lagi, mari Bapak Ibu jadi pribadi yang rendah hati, yang taat akan firman Tuhan, dan hidup kita semakin bijak, dan kita menjalani hari-hari hidup kita dalam pimpinan tuntunan Tuhan, sehingga kita menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Ada beberapa hal yang dinasihat, juga jadi peringatan bagi kita, supaya kita perhatikan dengan baik dan kita lakukan. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu mendapatkan hal-hal yang baru dari ayat-ayat ini, apa yang ingin Bapak Ibu bagikan bagi yang lain, silakan. Kita masih ada waktu beberapa menit. Oke, karena semuanya sedang Pak merenungkan. Heri, aku mau sharing sedikit boleh. Oke, ya silakan Ama Alien. Silakan. Gimana Kemarin, kabar? tapi suara aku tidak bagus, suara agak serak. Nggak apa-apa, kami Bagus, bisa dengar jelas. karena masih batuk, Pak. Sudah Ya, tuh, waktu gagal kemarin gini, dari pagi operasinya dokternya kan. Sudah tuh kami sudah siap-siap tuh. Sudah siap semua, tahu-tahu gagal. Dokternya tahu-tahu sudah berangkat ke Jakarta, sama tuh meninggal. Itu mungkin rencana Tuhan, oh, sudah tuh, sudah badan sakit-sakit semua, disuntik, rasanya nak ngamuk. Aku sudah, nak mahalnya tuh udah tahan nih. Kadang-kadang kita pikiran, oh Tuhan suruh kita sabar. Jadi baru dah emosi, tidak kena emosi. Kan. Sampai tidak tahan lagi tuh. Badan sakit semua, lagi mual-mual, nak muntah, segala macam. Jadi puasa waktu sampai tidak boleh makan. Air setetes itu tidak boleh minum. 2 kali puasa lagi. Sekali itu digagali, suruh makan. Sudah tuh puasa lagi sore. Makanya tuh udah aku marahin, tapi pikir aku rencana Tuhan mengalir. Sudah dah emosi kan. Nah itu yang kami sharingi Pak Heri. oke. Terima kasih Amalien. Biarlah kesaksian Ama ini jadi berkat, di kesaksian menolong kita semua. Tuhan Secara Yesus daging banyak. memang siapa sih nggak marah Tuhan Yesus diperlakukan. banyak menolong kita juga. Dia banyak sudah nolong aku. Aku percaya. Percaya Tuhan Yesus pasti banyak nolong aku.
Amin, amin. Kita percaya tangan Tuhan yang akan lebih dahulu menjamah ama alien. Iya, Ketika ama alien mungkin ada mempraktekkan, bahaya Pak Heri, mungkin ada bahaya di gagal. ya. Jadi daripada kita berasumsi mikirin hal-hal yang sia-sia, membuat kita semakin marah. Jadi terus praktek seperti ama alien sampaikan tadi. Ingat firman Tuhan ajarin sabar, ya sabar. Ya Iya, sekali lagi, Pak Heri sebelum operasi itu sudah nunggu seminggu. Sudah ini dibatasi seminggu dari bolak-balik rumah sakit. ya, Lagi ya pergi, kita pergi doa. itu, Pak Heri pergi itu saya balik bawa sakit. Ya, makanya hati ama harus tetap tenang, hati ama harus tetap gembira, supaya jangan jadi sakit ama ya, semangat ama, tetap Ya taat mungkin akan. lagi banyak teman-teman yang di gereja banyak banyak didoai. Kami bersyukur sekali teman-teman semua doai. Ya, nanti kita doakan lagi tetap ama alien, supaya Tuhan yang jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan kalaupun memang secara medis masih tetap harus jalani operasi, ya Tuhan berikan waktu yang terbaik, tepat waktu, dokter tangani dengan baik. Tapi sekali lagi, saya pribadi dan tentunya kita semua memberi apresiasi untuk Amah Alien, untuk ketaatannya, untuk terus belajar taat firman Tuhan. Walaupun memang Amin. sekali lagi gak gampang, apalagi seperti Amah Alien, tadi cerita sudah sampai disuruh puasa 2 kali, tiba-tiba ditunda gitu aja. Jujur waktu saya dengar pun saya langsung ngomong, aduh inilah Konoha. Dengan entengnya bisa ninggalin pasien dengan berbagai alasan. Emang nggak ada Ya dokter yang rasanya tuh lain? Pak, kita udah ingat Sempat sama berpikir Tuhan, Bapak Ibu. udah ingat sama Tuhan Pak. Rasanya Ya, kita tuh sudah marahnya tuh. ya. Tapi sudah bisa menguasai diri Amaya, bisa menguasai hati, sabar, percaya Ya Tuhan karena yang Tuhan akan Yesus menolong. ya. Ya, ya. Tetap semangat Amalian. Ya amin. Oke, silakan teman-teman. Saya nggak tahu apakah teman-teman hari-hari ini juga sedang menghadapi situasi yang rasanya pengen buat kita marah, rasanya pengen kita ini, tapi balik-balik, mari kuasai diri, jadi kita berdoa, dan ada jawaban dan pertolongan Tuhan bagi kita. Oke, silakan Heng. Memang kalau kondisi Oh ya, seperti silakan. yang Ma'alin alami ya bisa marah lah ya, boleh. Cuman marahnya nggak boleh keterusan Ma'alin. Udah sabar lagi gitu, boleh marah tapi sabar lagi. Nanti kita bicara ya Ma'alin, apa sakitnya bolehlah ngobrol sama saya. Iya, Ya kita kalau masih pikir Tuhan Yesus bisa lindungi kita kan. Jadi kita udah begitu marah. Apa digagali Tuhan kan. Jadi kita sudah iya, pikir, kalau tidak kita malah besar memang sudah capek di situ panas setengah mati lagi. Sudah iya, padat iya, iya, orangnya padat di rumah sakit tuh. iya, 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 Ma'alin. Tapi Semalam kan bukan semalam ingat pemarah toh, semalam bukan ingat mama ya pemarah. pengen balik. Iya kita kalau udah ingat sama Tuhan Yesus pasti kita marah tuh sudah marah besar. Eh, iya, iya. Karena ingat Tuhan Yesus, jadi marahnya reda ya Ma'alin ya. Iya, Iya, iya Bapak Ibu. Jadi memang dokter sebenarnya nggak boleh meninggalkan pasiennya itu. ya itu sudah disiap semua, sudah disuruh tak usah pakai baju, pakai pakai sarung, udah tuh tinggal masuk di ruangan operasi gitu, gagal aja. Iya, memang kondisi aneh itu Ma'alin. Iya, Boleh jadi marah itu, kondisi seperti kita tidak itu. bisa marah lah, itu rencana Tuhan mungkin. Boleh, boleh Mak ya. Karena memang kalau orang mati kan udah mati lah ya. Iya, Apalagi di kita mati boleh nunggu anaknya, cucunya belum datang boleh. Nah, mereka itu
Apalagi kalau mau operasinya pagi, ya. Kan masih ada waktu beberapa jam. Mereka itu gitu loh. Kalau Dan dia meninggal harus dari pagi operasinya tinggal 3 orang. Sama aku yang giliran aku jadi batal. eh, jam berapa tuh Mak Alin? Dari pagi jam 6 sudah tuh sampai sore. Alah, iyalah. Ya, Sampai sore nak jam 6 tuh batal dia berangkat. Sudah katanya dokter Rudi itu sudah berangkat. Katanya hmm, udah jadi minggu kakek seminggu lagi. Sudah oh, disuruh jam 6 balik. pagi. Sabar ya. Ya Mak Alin, kita doakan nanti. Nanti dokter Yesus duluan ama. Iya, iya, iya. Betul. Nanti kita Ibu Mirianti dan Pak Ramli sebagai teman sejawat dokter mewakili minta maaf untuk ama saya ngomongin ya. Iya, ya. Oke, silakan Heng. Dan terima kasih. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa bangun dengan keadaan baik dan sehat ya Tuhan. Dan juga terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu, buat setiap amsal-Mu yang terus mengingatkan, yang mengajar dan memberikan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Seperti firman-Mu berkata di Amsal 22 ayat 12 mengatakan, mata Tuhan menjaga pengetahuan tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan yang terus memberikan kami pengetahuan, memberikan kami hikmat. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami pelajari, apa yang telah kami baca ya Tuhan. Biarlah itu terus menuntun setiap langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus memberikan kami kesehatan dan perlindungan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan, dan juga buat Pak Heri yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus berkati, Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan, dan juga istri dan juga anak-anaknya ya Bapak. Terima kasih di pagi hari ini, Tuhan terus berkati setiap kami, baik keluarga kami, istri, suami, menantu, anak, dan cucu kami. Tuhan berkati semua. Dan biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Biarpun apapun persoalan pergumulan kami, ya Tuhan. Kami percaya ada Engkau yang selalu memberikan kami jawaban, yang selalu memberikan kami solusi, yang memberikan kami kekuatan, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan keluarga besar kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan usaha dan pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan juga terus berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan di pagi hari ini di mana kami sepakat, kami sehati ya Tuhan. Kami berdoa buat Ama Alien ya Bapa. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah pada Ama Alien ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapa. Biarlah di dalam organ-organ lambung, dalam tubuhnya ya Tuhan. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga apabila akan melakukan operasi ya Tuhan, biar Tuhan juga memberikan waktu yang terbaik ya Bapa. Tuhan memberikan Ama Alien kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kesehatan, kekuatan tubuh Ama Alien ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah sakitnya Tuhan boleh hilang ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Ama Alien ya Tuhan. Dan juga kami sepakat, kami sehati berdoa buat menantu Ibu Dr. Mirianti Julastri ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan terus memberikan Ibu Julastri kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap organ-organ tubuhnya Tuhan boleh pulih, boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Tuhan juga terus membukakan hatinya ya Tuhan. Biarlah hidupnya juga dipenuhi damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan. Dan juga pengenalan akan Tuhan terus ada di dalam kehidupan Ibu Julastri ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Mirianti, Pak Siregar. Tuhan juga
memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik kepada orang tua kami ini, ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Biar Tuhan juga terus memberikan Ibu Dorcas kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapa. Dan juga setiap pemulihan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan setiap organ-organ tubuhnya boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa buat anak-anak Ibu Dorcas, Tuhan juga berkati, buat mama papanya, Tuhan juga berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di mana pagi hari ini juga kami sepakat berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus berkati bangsa kami, Tuhan terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik ya Bapak. Untuk keamanan, Tuhan beri yang terbaik. Untuk pertumbuhan ekonomi, Tuhan juga memberikan yang terbaik atas bangsa ini ya Bapak. Dan juga pemerintahan yang ada, presiden kami, wakilnya, menteri, gubernur, wali kota, dan juga bupati Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin di bangsa ini dan di setiap daerah kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Untuk membawa bangsa kami Indonesia ini hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Membawa bangsa ini akan lebih maju lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang menasehati kami, mengingatkan kami, bahkan mungkin menegur kami. Biarlah kami memiliki hati yang taat untuk kami dengar dan lakukan firman-Mu. Bahkan kami bertobat dari apa yang tidak harusnya kami lakukan. Tapi biarlah hidup kami hidup selaras dengan firman-Mu, sehingga hikmat-Mu akan menuntun langkah hidup kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus, malaikat menjaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, di dalam seluruh aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekarang mulai hari sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.